الشيطان الرجيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Tafsirun Muyassar di juz 29 di surah Al-Jin ayat 6 sampai 9. Kita baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Ucapan jin yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi SAW. Mereka menyebutkan bahwasanya wa annahu kana rijalun minal ins. Jadi ada rijal, sekelompok lelaki dari manusia. Ya'uduna, itu minta perlindungan kepada birijali minal jin, kepada para lelaki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, maka mereka pun menambah kepada mereka rahaqon. Taib. Di sini sebutkan apa? Rahaqon, rasa takut. Mereka pun maksudnya kaum jin tersebut, laki-laki dari jin tersebut itu semakin menambah laki-laki dari manusia rasa takut. Taib. Disebutkan tafsir di samping di ayat 6. Ay wa annahu kana rijalun minan ins yastajiruna. Jadi ya'uduna ay yastajirun birijalin minal jin. Bahwasanya ada sekelompok lelaki dari manusia itu yastajirun. Istajaro yastajiru. Ini wazannya istaf'ala, dia talab. Ya. Dia minta perlindungan, minta penjagaan kepada kelompok lelaki dari kaum jin. Dan ini ma'ruf, ya, diketahui dari kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Ketika mereka melakukan safar perjalanan, mereka melewati lembah atau ingin singgah di sebuah tempat, ya, mereka teriak, kami berlindung kepada Sayyidi hadzal wadi, bosnya jin penjaga lembah ini. Jangan sampai ada anggotanya, ya, ada jin-jin yang usil, yang mengganggu mereka. Jadi mereka minta perlindungan kepada pimpinan jin yang merupakan penjaga lembah tersebut. Taib. Maka apa hasilnya? Fazada rijalul jinni, maka para lelaki dari jin tersebut itu menambah al-insa kepada manusia-manusia tersebut yang minta perlindungan kepadanya, bisti'adatihim bihim,
karena mereka minta perlindungan kepada jin-jin tersebut. Apa yang terjadi? Bertambah khaufan wa irhaban wa ra'ban. Bertambah rasa takutnya. Ya, ini khaufan, irhab dan ra'ab ini mirip-mirip maknanya. Bertambah rasa takutnya, rasa khawatirnya, ya, rasa cemasnya. Jadi bukan semakin tenang, malah semakin dipermainkan. Dan itu terbukti. Ya, orang-orang yang menuruti apa yang diinginkan oleh jin-jin, ya, ketika tidak dipenuhi keinginannya, ya, mulai lagi dia mengganggu, diikuti lagi terus, semakin takut. Ya, orang-orang dari manusia itu semakin takut kepada para jin tersebut, dipermainkan sama jin. Tapi perhatikan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tafsir fazaduhum rahaqan, di situ ada waw jamaah yang merupakan fa'il dari fi'il zadu dan hum. Siapa hum pertama, siapa hum kedua? Ya, maksudnya siapa waw jamaah yang merupakan fa'il dari fi'il zadu dan siapa maf'ulun bihi, hum. Ternyata beliau sebutkan dua kemungkinan. Dua kemungkinan beliau sebutkan dalam tafsirnya. Perhatikan. Yang pertama beliau sebutkan ai kanal insu, perhatikan ini tafsir yang pertama, kanal insu ya'budunal jinnah. Dahulu ada sekelompok manusia yang menyembah para jin. Perhatikan. Wa yasta'iduna bihim. Mereka minta tolong kepada bangsa jin. Ingat ya, mereka menyembah kaum jin, minta tolong, minta perlindungan kepada bangsa jin. Kapan itu? Indal makhawifi wal afza', pada perkara-perkara yang mereka takut di situ. Ya, makhawif, perkara-perkara yang menakutkan. Baik. Maka apa yang terjadi? Fazadal insul jinna rohakon. Maka manusia ini menambah jin tersebut rohakon. Apa artinya rohakon? Ay tughyanan wa takabburan. Perbuatan manusia ini menyembah para jin, bangsa jin, ya, minta perlindungan kepada mereka dalam kondisi takut, khawatir. Ini menambah jin tersebut. Jadi fa'ilnya wa jamaah kembali kepada manusia. Humnya, maf'ulun bihinya kepada jin. Manusia ini menambah kepada jin tersebut apa? Rohakon. Apa artinya? Takabburan wa tughyanan. Semakin jin ini semakin takabbur, semakin sombong, semakin melampaui batas. Kenapa? Ini takut sama saya ini. Malaki. Ya, dipermainkan. Itu ma'ruf. Sama coba lihat orang-orang zalim, para penjahat. Ketika kita takut kepada mereka, kita turuti keinginannya dan seterusnya. Dia lihat kita butuh. Ya. Apalagi kita sampai minta perlindungan, dia mainkan. Apa yang dia minta harus diiyakan, harus diberikan. Kalau tidak, mengancam lagi, menakut-nakuti. Jadi perbuatan manusia ini menambah jin tersebut tughyanan wa takabburan. Semakin menjadi-jadi. Semakin melampaui batas, semakin takabur jin tersebut. Paham? Mengapa? Lima ra'aul insu, lima ra'aul insa ya'budunahum wa yasta'iduna bihim. Kenapa ini jin tambah sombong, tambah melampaui batas? Karena mereka melihat orang-orang dari kalangan manusia itu menyembah diri mereka dan minta perlindungan kepada mereka. Berarti kami hebat, kami jago. Paham ini? Mereka takut sama kita. Ya sudah. Dan ini nampak, itu antum lihat, naudzubillah, dipermainkan betul. Ya, semakin menjadi-jadi, semakin takabur, semakin mempermainkan manusia. Ketika kapan? Ketika manusia tersebut menyembah mereka, mengiyakan apa yang mereka minta dari kekufuran, kesyirikan. Ya, dalam kitab Al-Kabair pernah kita singgung itu syarat-syarat yang mereka bisa bekerja sama ya dengan jin itu berputar antara kesyirikan dan kekufuran. Ya, itu jin mau tunduk dalam artian mau menuruti apa yang
diperintahkan sama manusia tersebut itu ketika mereka melakukan kesyirikan atau kekufuran. Yang dukun-dukun ini, ya, seperti meletakkan mushaf di pijakan kaki di WC, ya, menulis Al-Quran dengan darah haid. Itu lain lagi cerita, itu kerjasama antara jin dan manusia, ya, para dukun. Kalau ini memang minta perlindungan, jadi memang diibadahi, disembah. Ada ibadah isti'adah, ada khauf, ya, bahkan mungkin ada dzabah, ada menyembelih, ya, tidak sedikit kan? Sedikit, oh, potong kau kerbau, potong kau ayam putih, mau cari ayam hitam, sembelih di tempat ini. Kalau tidak, sakit lagi anakmu, dan seterusnya. Nah, ini ditafsirkan apa? Waw jamaah sini kembali kepada manusia, humnya kepada jin. Tafsir kedua, kata Syekh, wa yahtamilu anna ad-dhamira fi zaduhum yarji'u ilal jinni. Katanya ada kemungkinan bahwasanya dhamir pada fi'il zaduhum itu kembali kepada jin. Itu dhamirul waw. Dhamir wawnya fazaduhum kembali kepada jin. Kalau tadi kembali kepada manusia. Ini kembali kepada jin. Baik. Ai zadal jinnu al-insa dha'ran wa takhwifan lima ra'awhum yasta'iduna bihim. Kalau waw jamaah fa'ilnya kembali kepada jin, maka kita tafsirkan apa? Terjemahkan apa? Maka jin tersebut menambah kepada mereka itu manusia rohakon, itu apa? Ini yang ditafsirkan di tafsir Muyassar, itu semakin takut. Takhwifan, dha'ran, semakin takut. Semakin tunduk. Semakin mengikuti keinginan mereka. Bisa dipahami ini? Kapan? Ketika manusia minta perlindungan kepada kaum jin. Mereka lihat. Ya. Jadi jin ini menambah kepada manusia semakin takut. Ya. Semakin khawatir. Ya. Kalau kita tidak ikuti keinginannya. Dia suruh kita bawa ini, bawa itu, sembelih ini, sembelih itu. Paham ini? Na'udzubillah. Ini sangat mengerikan. Ya. Ini sangat perkara yang sangat mengerikan. Baik. Dan beliau sebutkan di sini, perhatikan, fakanal insu atau fakanal insiyu idza nazala biwadin makhufin qala a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Ya, dahulu ya, seorang itu ketika singgah di lembah yang menakutkan, yang menyeramkan, itu dia berkata, saya berlindung kepada pemimpinnya lembah ini. Apa maksudnya pemimpin? Pajagana. Ya, penjaga pemimpin lembah ini. Saya berlindung kepadanya, diteriak ini ya, teriak. Saya berlindung kepadanya dari kejelekan orang-orang bodoh dari kaumnya. Ya, anggota-anggotanya ya, keroco-keroconya yang mungkin usil mengganggu mereka. Na'udzubillah. Dan diganti dalam syariat Islam dengan syariat yang mulia. Itu apa? Doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini gantinya. Syaratkan oleh Nabi SAW. Yang kata Nabi, ketika seorang singgah di suatu tempat membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu tidak ada satupun yang bisa membahayakan dirinya sampai dia pergi meninggalkan tempatnya tersebut. Tidak ada istilah takut sama jin apa. Kita akui jin ada. Ya, bisa membahayakan, bisa ya bahkan sampai membunuh, melukai. Tapi tidak ada istilah takut. Tetap kita takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah dan membaca zikir ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dari kejelekan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini umum, semua termasuk jin, termasuk hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa dan yang lainnya. Kita minta perlindungan. Paham ini ya? Fazaduhum rahaqan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan jin ini. Taib. Wa annahum dhannu kama dhanantum an la yab'atsallahu ahadan. Dan sungguhnya mereka menyangka
Maksudnya mereka ini dari kalangan manusia itu menyangka sama seperti sangkaan kalian. Ya, sama seperti sangkaan kalian, wahai para jin. Apa itu? Alla yab'atsallahu ahadan. Itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan seorang pun dari yang sudah mati. Jadi jin ini berkata kepada kaumnya, ini manusia-manusia itu ada juga yang seperti kalian. Manusia-manusia itu ada juga yang seperti kalian. Yang menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan seorang pun. Maksudnya tidak ada hari kebangkitan. Ada kan? Ada banyak kafir Quraisy dan di antara sifat utamanya adalah mengingkari akan adanya hari berbangkit. Oleh karena itu antum lihat ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, itu ayat-ayatnya di antara perkara yang paling ditekankan adalah penetapan akan adanya hari berbangkit. Lihat ayat-ayat Makkiyah, pendek-pendek, tegas. Kemudian di antara perkara pokok yang diingatkan, ditambih adalah perkara tentang penetapan akan adanya hari berbangkit. Pastinya hari berbangkit. Ini untuk membantah keyakinan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya sudah kita meninggal selesai. Ya, tidak ada bagaimana kita mau dibangkitkan, kita sudah jadi tanah, ya. Sudah hancur tulang belulang. Paham ini? Baik. Sebelumnya kita lanjutkan apa yang disebutkan di tafsir Muyassar sini. Wa hadhihi al-isti'adzatu bi ghairillahi allati na'aha Allahu ala ahli al-jahiliyah minasyirkil akbar. Bentuk isti'adzah, permintaan perlindungan ini, permintaan perlindungan kepada selain Allah, yang Allah Subhanahu wa taala cela atasnya kepada orang-orang jahiliyah, ya. Ini merupakan syirik akbar. Merupakan syirik akbar. Minta perlindungan seperti ini, isti'adzah seperti ini, minta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin dari gangguan-gangguan. Ini merupakan syirik akbar. Alladzi la yaghfiruhullahu. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik illa bitaubatin nasuhi minhu. Kecuali dengan adanya taubatan nasuha dari dosa kesyirikan tersebut. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang memenuhi syarat. Berapa syarat diterimanya taubat? 5. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, al-iqla', berhenti, ya, mencabut dirinya, berhenti dari dosa. Yang ketiga, an-nadam, menyesali. Yang keempat, al-azm, tekad kuat, bulat untuk tidak mengulangi di waktu akan datang. Yang kelima, masih ada waktu. Ya. Karena waktu taubat itu ada batasnya. Yaitu sebelum nyawa sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit di tempat terbenamnya sebelah barat. Baik. Wa fil ayati, dan dalam ayat ini tahdhirun syadidun, terdapat peringatan yang keras minal luju'i, dari al-luju', minta perlindungan ila sahara, kepada tukang-tukang sihir, wal musya'wadhina, dukun-dukun, wa asbahim, dan orang-orang semisal mereka. Tukang ramal, orang pintar, orang bodoh. Amin. Ya, dukun-dukun. Ini masuk semua. Dan mereka itu bersekongkol, ya, bekerja sama dengan para jin. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Bekerja sama dengan jin. Dan ingat, jin tersebut bukan orang bodoh. Paham ini? Langsung mau mengikuti keinginannya ini manusia ini maunya begini tanpa ada imbalan. Oh tidak. Antum tanya sendiri kalau tidak percaya. Ya, dan ini sudah diceritakan oleh para masyayikh, termasuk Syekh Abdul Razak hafizahullah dalam syarahnya terhadap kitab Al-Kabir. Antum lihat syarahnya Syekh Abdul Razak tentang dosa besar, saya lupa yang keberapa, tentang sihir. Itu boleh ceritakan. Ya.
Paham ini? Dia ceritakan kisah-kisahnya. Bagaimana seorang ketika ingin mempelajari ilmu sihir, dan itu kekafiran ya, itu kekufuran, kekafiran, itu ada syarat-syarat yang memang putarannya apa? Kesyirikan dan kekufuran. Itu putarannya. Kesyirikan, kekufuran. Ada yang suruh tinggalkan sholat, ada yang begini, macam-macam. Ya, kesyirikan dan kekufuran. Alhamdulillah. Baik. Bisa dipahami? Kemudian di ayat yang ke-7 tafsirnya kita baca. Perhatikan, wa anna kuffaral insi hasibu kama hasibatum ya ma'syaral jin. Bahwasanya orang-orang kafir dari manusia itu menyangka sebagaimana kalian menyangka, wahai kaum jin, wahai bangsa jin. Apa itu yang sama di antara kalian dengan mereka, antara jin dan manusia? Annallaha ta'ala la yab'atsa ahadan ba'dal maut. Kalian sama-sama menyangka, wahai kaum jin dan manusia, itu sama-sama menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangkitkan seorang pun ba'dal maut, setelah meninggalnya. Maksudnya apa? Tidak ada hari berbangkit. Tidak ada hari berbangkit. Ini sama. Jin ada yang seperti itu, yang meyakini seperti itu, begitu pula manusia. Begitu pula manusia. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan jin ini, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida, atau sebelumnya wa anna lamasnas samaa fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Baik. Nah, sungguhnya kami itu mencari berita di langit, ya. Mencapai langit untuk apa? Untuk mencari berita. Naik ke atas langit untuk mencari berita. Tapi apa yang mereka dapati? Fawajadanaha, kami pun mendapati langit tersebut muliat, dipenuhi harasan, dengan penjagaan syadidan yang sangat ketat. Yang sangat luar biasa. Wasyuhban, dan panah-panah api, itu bintang-bintang yang digunakan untuk melempar para syaitan pencuri berita. Ya. Rujuman lisyayatin. Ada orang bintang jatuh ipi berdoa. Kesyirikan. Masa berdoa minta ke bintang, bintang saja hangus, jatuh. Naudzubillah. Pernah dapat begitu? Bintang jatuh, berdoa kok. Berdoa ke bintang. Naudzubillah. Paham ini? Ini keyakinan-keyakinan ya. Kalau kita tidak belajar akidah, belajar agama seperti itu, macam-macam. Belum lagi ramalan bintang, ini Leo, ini Sagittarius. Ya, apalagi pas bertepatan ya. Nah, yang begitu sebenarnya kalau kita perhatikan ada cocoknya. Ya, ada nyambung kemana? Peristiwa di atas langit sana bintang-bintang itu dengan kejadian di muka bumi ini tidak ada. Yang takdirkan kejadian di atas muka bumi ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah pelajari kemarin bersama Ustaz kita, Ustaz Qurnain hafizahullah, tentang keyakinan terhadap takdir. 4 martabah, maratibu al-imani bil qadar. Ilmu, al-kitabah, masyiah, dan al-khalq wal ijad. Di antaranya apa? Masyiah. Apa masyiah? Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Biar bintang jatuh, tidak jatuh, Allah inginkan terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang Allah tidak inginkan, tidak kehendaki, tidak akan mungkin terjadi. Biar bintang meteor jatuh, meteor garden, ya, jatuh semua itu bintang semua, kau berdoa, Allah bilang tidak ada. Naudzubillah, ya. Amin. Jadi ini mereka, kebiasaan mereka itu mencuri berita. Nanti disebutkan di ayat setelahnya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Kami dahulu itu biasa duduk di atas langit mendengarkan, tunggu berita. Dijelaskan dari kitab tauhid nanti, itu maksudnya berita itu perucapan para malaikat satu sama lain. Ya. Madza qala rabbukum, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allah ini tetapkan begini. Nah, itu mereka coba-coba curi. Sudah curi dapat, turun ke bawah dikasih tembus,
Itu pun dicampur dengan 100 kedustaan. Coba lihat. Paham ini? Ini kepada apa? Kepada jin-jin. Apa? Kepada para tukang sihir dan para dukun di bawah bumi, di bumi. Baik. Faman yastami'il ana, sekarang siapa yang mau coba mencuri berita, yajid lahu shihabar rasada. Maka dia akan dapat apa? Syihab, panah-panah api yang mengejar mereka. Baik, yang mengintai mereka. Perhatikan kita baca tafsirnya. Perhatikan di ayat ke-8, wa anna ma'syaral jinni. Sungguhnya kami, yaitu para jin ini, dia menceritakan kondisi mereka. Talabana bulughus samai. Kami berusaha untuk mencapai langit. Untuk mencapai langit. Untuk apa? Ngapain naik ke langit? Mencapai langit. Listima'i kalami ahliha. Untuk mendengarkan ucapan para penduduk langit dari kalangan malaikat. Percakapannya membahas ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Mereka mau mencuri berita, ya, dari ucapan para penduduk langit. Tapi ternyata apa? Fawajadanaha. Kami pun mendapati langit tersebut, kembali ke as-sama, langit itu muliat, itu dipenuhi dengan apa? Harasan, dengan bil malaikatil kasirin, dengan para malaikat yang sangat banyak. Alladzina yahrisunahu atau yahrusunahu. Para malaikat yang sangat banyak yang menjaga langit tersebut. Jadi harasan syadidan ini para malaikat yang menjaga langit tersebut dari para pencuri berita, jin-jin ini. Wa syuhban, bukan hanya para malaikat tapi juga ada syuhban, itu panah-panah api. Wa bisyuhubi. Itu panah-panah api, itu bintang-bintang al-muhriqah yang membakar. Allati yurma biha may yaqtaribu minha. Yang mana bintang-bintang tersebut yang membakar, yang membinasakan tersebut, itu dipakai untuk melempar orang yang dekat-dekat mau mencuri berita ke langit. Itu para jin. Ya, fungsi bintang kita sudah sebutkan ada tiga. Yang pertama, zina. Ya, zinatal lisama. Hiasan untuk langit. Jadi disebutkan di dalam ayat lain dikatakan masabih. Ya, lampu-lampu, lentera-lentera. Ya, sesuatu yang bercahaya, yang menghiasi langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin. Itu pelempar untuk syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita. Ya, kalau kita lihat ya bintang-bintang jatuh, apa meteor ke apa bahasa kalian ya, bahasanya ya, nih bintang dilempar. Itu para jin yang mencuri berita. Yang ketiga, wa alamatin. Ya, disebutkan dalam surah An-Nahl, alamat, tanda-tanda yang menjadi penunjuk arah. Penunjuk arah. Dan ini tidak ada masalah. Ya, apa dalam apa navigasi ya? Navigasi ini arah timur barat apa? Oh, ini kalau bintangnya begini ini arah timur. Ini ya itulah ada ilmunya. Ada ilmunya. Bukan ilmu Sagittarius ya, bukan Leo, bukan, ini lain lagi, ya. Itu ilmu sesat itu. Itu namanya astrologi. Ya, astronomi lain lagi ya. Alhamdulillah ya, ini hati-hati. Banyak anak muda banyak baper ya. Sudah di akhir pekan, hari-hari Sabtu begitu, malam Ahad, lihat ada yang keluar itu. Update, oh kau bintangmu apa njah? Ya, kok apa apa Leo misalnya, bintangmu Leo, kau keuanganmu apa kanker ya, kantong kering. Nah dia itu jangan ke minggu ini, minggu kemarin, minggu depan juga masih kanker. Allo ji, ya tena doi. Nah, amin. Langsung baper. Jadi pas kita uwenya ini. Dia bilang kantong kering, tena menton doi ini. Nah ini tambah jadi, tambah sesat. Padahal dia memang orang miskin. Ya, biar bintang apa bintangmu, miskin terus. Paham ini? Mau Sagittarius, mau Leo, ya memang miskin. Paham? Itu kadang orang dikasih masuk ke hatinya baper. Oh sudah berarti cocok tahu asmaranya begini. Ya sudah, memang kau tidak pernah paham ini? Tidak pernah diterima anumu. Nah ya sudah, selesai. Baper lagi. Oh cocok tahu ini. Biar apa bintangnya? Kalau memang ditolak, ya ditolak. Alhamdulillah ya, hati-hati ya.
Jadi bintang ya, bintang ini disebutkan fungsinya apa ini? Untuk melempar syaitan-syaitan yang ingin mencari berita. Kemudian mereka mereka ceritakan, dahulu tidak seperti itu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama. Dahulu kami biasa duduk-duduk ya, untuk mendengar, mencuri berita, ucapan para penduduk langit itu dulu aman. Tapi setelah terutusnya Nabi SAW tidak lagi. Setelah terutusnya Nabi SAW tidak lagi. Oh sudah kami coba lagi naik ke atas. Para malaikat menjaga dan ada bintang yang dipakai untuk melempar. Ya, dipateki. Ya, dilempar dengan bintang-bintang yang membakar, yang membinasakan. Terakhir, ayat ke-9. Ai wa anna kunna qabala dzalik. Dan kami dahulu sebelum itu nattakhidu minas sama'i mawadhi'. Kami menjadikan di langit ini ada tempat-tempat. Kami duduk di situ menunggu. Ya. Untuk apa? Linastami'a ila akhbariha. Untuk mendengar kabar-kabar di langit. Itu dulu ya. Qabla dzalik itu dulu. Tapi sekarang perhatikan, famay yuhawilil ana istiraqas sam'i yajid lahu shihaban bil mirsad yuhrikuhu wa yuhlikuh. Tapi sekarang barang siapa yang yuhawil, berusaha untuk istiraq dari saraqah, berusaha untuk mencuri pendengaran, mencuri berita, maka dia akan dapat ada syihab, panah-panah api yang mengintai. Yuhrikuhu wa yuhlikuh. Panah-panah api tersebut, bintang-bintang tersebut itu akan membakar dirinya, orang yang mencoba mencuri berita, dan akan membinasakan, menghancurkan dirinya. Jangan kira enak dilempari bintang, bintang panas, membakar, membinasakan, menghancurkan. Kemudian disebutkan faedah dalam hadis ini, dalam ayat ini, dua ayat ini, wa fi hatainil ayataini ibtalu maza'imis saharati wal musya'widhin alladzina yad'una ilmal ghaib. Dalam dua ayat ini terdapat ibtal, perkara yang membatilkan, ya, menjelaskan kebatilan sangkaan-sangkaan para tukang sihir, para dukun yang mengaku tahu perkara gaib, yang mengaku tahu ilmu gaib. Dari sisi mana bantahannya? Coba lihat. Dukun, tukang sihir kerjasama sama jin. Ya, jin-jinnya ini yang curi-curi berita. Kalau memang kau tahu, tidak usah kau sekongkol, kan begitu. Kalau memang kamu tahu perkara gaib, tidak usah kamu kerjasama. Jinnya saja tidak tahu, padahal jin sudah makhluk gaib. Iya, jinnya sudah makhluk gaib, tidak tahu. Ingatnya di salah satu usul kita sudah sebutkan ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Ini yang kita maksud gaib mutlak. Kalau nisbi, ya orang mencuri di balik hijab, jinnya mungkin lihat, kita tidak lihat. Ya, jinnya kasih tahu itu gampang. Ya, jangankan jin, CCTV saja bisa. Ya, paham ini. Tapi yang gaib mutlak Allah takdirkan ini itu dibahas oleh penduduk langit, para malaikat. Tahu apa mereka? Tidak ada tahu. Oleh karena itu ada istilah curi berita. Nanti curi itu didengar baru dilempar ke bawah. Mereka disebutkan oleh rawi hadis itu baku dengek, baku sompoh, baku pikul-pikul sampai ke atas langit. Ya, sudah dapat berita dikasih turun cepat baru sambil dilempari panah api. Itu pun sampai ke bawah ke dukunnya, ke teman yang dia ajak perjanjian dari kalangan dukun tukang sihir, itu pun dicampur dengan 100 kedustaan. Bisa dipahami? Jadi ini bantahan kepada mereka yang mengaku tahu perkara gaib. Wa yagurruna bi dha'fatil uqul. Itu mereka menipu orang-orang yang lemah akalnya. Bikadzibihim maftira'ihim, karena kedustaan mereka. Ya, kedustaan mereka. Bisa dipahami? Ini dua ayat. Karena mereka mencuri berita itu, para jin tersebut mencuri berita itu untuk diteruskan ke bawah. Diteruskan kepada sekutu-sekutu mereka dari para tukang sihir, para dukun. Ya, itu pun sudah dicampur dengan 100 kedustaan. Ya, bayangkan itu. Dengan 100 kedustaan. Sudah? Kalau kita lanjut di pertemuan selanjutnya. 4 ayat 6, 7, 8, 9.
Sekian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.